Oke, aku akan menjelaskan konsep dari yield rate. Yield rate itu apa? Yield rate itu gampangnya itu namanya tingkat imbal. Oke, tingkat imbal. Maksudnya bagaimana? Tingkat imbal, karena ada tingkat berarti itu pasti suku bunga ya, I. Nah, aku akan contohkan. Tapi sebelumnya kamu harus catat dulu. Kalau I-nya atau yield rate-nya atau I-nya kalau lebih dari 0 sama dengan 0, kurang dari 0, itu proyek investasinya untung. Ini nggak untung, nggak rugi juga. Oke, ini rugi pastinya. Oke, kita punya soal seperti ini. Ini bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggris, ini versi bahasa Indonesia sama aja. Pertimbangan proyek investasi selama 5 tahun di mana investor menyumbang 10.000 pada awal tahun pertama, 5.000 pada tahun kedua, menanggung biaya pemeliharaan sebesar 1.000 pada setiap tahun berikutnya. Proyek ini diperkirakan akan memberikan pengembalian investasi sebesar 10.000 pada akhir masing-masing 3 tahun terakhir proyek. Nah, gimana ini maksudnya? Nah, sebuah tips dari aku, kalau yield rate biasanya buat 3 timeline. Timeline pertama itu kayak biasanya timeline untuk arus kas yang keluar. Timeline kedua itu arus kas yang masuk. Timeline yang ketiga itu kas bersih yang masuk. Coba ya, pendapatan yang bersih. Nah, kita anggap POV-nya itu seorang investor. Nah, tentunya kalau investornya nyumbang 10.000 pada awal tahun pertama, berarti T sama dengan 0 ya. Kan 10.000 nyumbang berarti keluarkan duitnya 10.000 minus masuk tahun pertama 5.000 pada tahun keduanya. Ini tahun kedua maksudnya ya, karena awal jadi gitu, masuk ke tahun 1 minus 5.000 kan selama 5 tahun, berarti bukan T-nya sampai 5 ya, tapi sampai 4, karena 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Oke. Sampai ini karena penyebabnya dia bayar di awal gitu. Minus 1.000. Karena katanya menanggung pemeliharaan sebesar 1.000 setiap tahun berikutnya. Oke. Di T kelima dia udah gak keluarin uang lagi. Nah, ini timeline untuk arus kas yang keluar. Yang masuk gimana? Yang masuk katanya proyek ini diperkirakan akan memberikan pengembalian investasi sebesar 10.000 pada akhir masing-masing dari 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu di sini 5, 4, 3. Itu adalah 10.000 plus ya tentunya kalau masuk. Oke, gitu. Sekarang arus kas masuk yang bersih. Di sini tetap bersihnya apa? Nggak ada ya, min 10.000, yang ada rugi. Sini min 5.000. Sini 2 min 1.000. Sini kas bersihnya yang masuk adalah 9.000. Keempat 9.000 juga. Kelima 10.000 gitu. Selanjutnya kita bisa buat, nah, gimana cara cari yield rate? Yield rate itu gampang. Caranya kamu harus bawa ke present value, oke? Kata kuncinya present value. Timelinenya pakai timeline yang terakhir. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya udah, berarti present value-nya kan min 10.000. Kali V nggak usah karena udah di present value-nya, udah di T0. Tambah min 5.000 kali V pangkat 1.
tambah min 1000 kali V pangkat 2 tambah 9000 V pangkat 3 9000 V pangkat 4 10.000 V pangkat 5. Benar gak ya? Iya benar. Nah ini nanti kita sebut namanya PI. PI itu net present value. Oke, yang mana yield rate? Yield rate adalah I yang membuat PI sama dengan 0. Oke? Ngerti gak? I yang membuat sama dengan PI-nya 0. Ya udah, berarti ini kita cari ketika sama dengan 0. I yang membuat mereka ini jadi 0 hasilnya. Caranya gimana? V kan 1 per 1 tambah I kan? Min 10.000 min 5.000. Nah, lakukan seperti manipulasi aljabar sehingga dapat I-nya itu bisa membuat ininya sama dengan 0 PI-nya. Tapi ini lumayan agak susah ya. Biasanya digunakan metode numerik atau komputasi numerik lah. Metode yang di sana lebih mudah. Tapi analoginya mirip nyari akar persamaan kuadrat. X kuadrat min 4x tambah 4. Ya, sama dengan 0. Cari X-nya yang membuat sama ini sama dengan 0 gitu aja. Kayak gitu. Jadi yield rate definisinya seperti itu ya. Oke. Kalau nanti I-nya lebih dari 0, untung. Nih. Kalau sama dengan 0, nggak untung atau nggak rugi. Kurang dari 0 tentunya rugi. Maksudnya gimana cara buktiinnya? Gampang. Gimana? Setelah kamu dapat I-nya atau yield rate, namanya juga yield rate ya, tingkat pengembalian. Kalau kamu coba bawa ke masa depan, misalnya bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Tentunya berarti kan harus bawa ke depan min 10.000 kali 1 tambah I pangkat 1, 2, 3, 4, 5 kan. Pangkat 5 tambah ini. Nah, I-nya kan positif. Kamu dapat yield rate-nya. Coba kamu tambahin sama yang ini, sama ini, sama ini. Kalau duitnya ternyata positif, berarti untung dia. Investornya untung. Kalau ternyata pas dijumlahin semuanya, kita bawa ke masa depan, negatif, rugi. Ternyata tingkat pengembaliannya dari tingkat pengembalian ini bisa menginformasikan kepada investor bahwa ini kayak proyeknya nggak cocok deh buat diambil karena lihat investor sebelumnya yang pernah ngambil tingkat pengembaliannya ternyata minus gitu. Karena tingkat pengembaliannya minus, kita udah tahu pasti proyeknya berikan duitnya tuh nggak ada, yang ada rugi yang ada. Oke, ngerti ya? Begitu. Contoh selanjutnya akan aku jelaskan.